At-tasyaddud mahmudun fil haqqi aja. Berpegang teguh, fanatisme itu terpuji dalam persoalan agama yang benar yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu i'tikad, keyakinan, akidah, ucapan, perbuatan, ya, yang sesuai dengan syariat Allah. La fil muhdatsatil batilah, tidak boleh fanatisme dan bersungguh-sungguh berlebih-lebihan dalam perkara-perkara baru yang batil, yaitu yang bid'ah. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, minggu kemarin kita membahas ayat mengenai larangan atau kerugian bagi orang yang mengada-ngadakan syariat. Ya, ini akan ada yang meminta dibahas lagi. Ya, sebenarnya banyak sekali ayat yang melarang agar kita jangan melakukan bid'ah. Ya, sebenarnya di dunia ini agama yang identik dengan kebid'ahan yaitu kaum Nasrani. Karena seluruh ritual ibadah mereka itu sudah tidak ada yang asli, semuanya itu sudah bid'ah. Karena sejatinya mereka itu sholat seperti kita, seluruh nabi itu sholat, gitu ya. Nah, mereka sudah tidak sholat, gitu. Jadi benar-benar dirubah secara total. Sampai Tuhan pun mereka ganti, gitu ya. Nah, kalau Nabi Isa itu Tuhan, maka Tuhannya Adam siapa kira-kira? Karena yang lahir pertama itu, yang diciptakan pertama adalah Nabi Adam, gitu ya. Nah, Tuhannya Nabi Musa siapa? Yang paling dekat dengan Nabi Isa itu adalah Musa. Nah, Musa itu bertuhan kepada siapa? Masa bertuhan kepada orang yang baru lahir? Ya kan? Nah, ini maka semua bid'ah. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kita mengikuti jejak orang-orang Nasrani maupun Yahudi. Nah, coba kita lihat. Ya, kita ambil dari Al-Maidah ayat 77 sampai 81 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah hai Muhammad, hei orang-orang yang diberi kitab atau disebut ya ahli kitab. Kenapa disebut ahli kitab? Karena mereka ini kemana-mana bawa kitab, gitu ya. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melakukan gulu. Gulu itu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Janganlah kalian mengikuti keinginan atau hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya. Itu dahulu maksudnya.
yaitu sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Nah, ini larangan bagi kita nih. Jangan mengikuti orang sesat. Nah, siapa yang sesat itu? Ad-dallin dalam surat Al-Fatihah, yaitu Nasrani. Wa adallu katsira. Dan mereka ini telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ya, dari dulu mereka menyesatkan orang dengan mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Gitu ya. Wa dallu an sawa'is sabil. Ditambah lagi mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi sudah tidak benar lagi. Gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nanti di halaman 4 ada saya tambahkan itu hadis-hadis mengenai bid'ah. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih. Nah, nanti kita tampilkan di sini juga. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, penasihat Masjid Nabawi, menulis buku Aisarut Tafsir, menjelaskan bahwa ayat 77 ini masih membicarakan tentang ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul ya Rasulana," katakanlah kepada mereka, wahai Rasul kami, yaitu ahlu kitab dan Yahudi dan Nasrani. Tapi lebih kepada ahlu kitab di sini lebih kepada kaum Nasrani. Kaum Nasrani. Nah, sekalipun Yahudi juga masuk di dalam, karena banyak juga bid'ah yang dilakukan oleh orang Yahudi, seperti menjadikan Nabi Uzair anak Tuhan. La taghlu fi dinikum ghairal haq, ay la tushaddidu fi ghairi ma huwa haqqun syara'ahu Allah Ta'ala lakum. Ini. Jangan kalian tusyaddid. Tusyaddid itu berupaya dengan sekuat tenaga melakukan ibadah, padahal ibadah itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan di kalangan kita orang Islam ada satu kelompok seperti itu. Seperti kaum ahlu tariqah. Ya. Mereka seperti bersungguh-sungguh benar-benar dalam persoalan ibadah, tapi ibadah mereka itu dibuat-buat, tidak ada syariatnya dari Allah maupun dari Rasulullah. Gitu ya. Fi ghairi artinya tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalian. Fatabtadi'una al-bid'ah, maka kalian pun melakukan bid'ah. Jadi kaum Nasrani ini sebenarnya kaum yang paling banyak bid'ah yang dia lakukan. Seperti Natalan, yang enggak ada itu sebenarnya. Seperti hari Paskah kasih makan roti pausnya, itu enggak ada. Semua itu acara ritual gereja aja tuh, dibuat-buat, tidak ada diajarkan Nabi Isa. Gitu ya. Semua, hampir semua persoalan ibadah maupun akidah bid'ah mereka. Wa tataghalau fi tamassuki biha. Jadi kalian berlebih-lebihan. Ya, contoh ahli tariqah ini. Mereka ada, saya punya videonya itu. Mereka berzikir pertama itu pelan, la ilaha illallah. Jadi ada itu, la kanan, ilaha kiri, illa ke atas, Allah ke bawah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enggak ada Nabi menjelaskan seperti itu. Enggak ada seperti itu. Semakin cepat lafaz la ilaha illallah itu dilafazkan, semakin cepat juga kepalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Makin cepat lagi. Kadang-kadang 3. Nah, begitu. Ya, nggak ada. Makanya dulu sudah kita jelaskan SOP berzikir setelah Arab kemarin ya, ayat 205. Gitu. Jadi ada begitu. Makanya kata Nabi sudah mengingatkan. La tattabi'unna. Itu la tattabi'unna. Itu lamul qasam, nun taukid dalam bahasa Arab. Kalian demi Allah pasti mengikuti cara-cara kaum dahulu sebelum kalian dalam segala persoalan kalian. Hingga jika mereka masuk ke lubang dob itu biawak, lubang biawak atau lubang ular, kalian akan ikut juga ke sana, kata Nabi. Ya. Dan sekarang ini masjid dipakai menyanyi. Ya, sebagaimana mereka menyanyi. Doa sudah dinyanyikan, lebih banyak lama nyanyinya daripada sholatnya. Sholatnya dah sampai 5 menit selesai. Gitu ya. Tapi kalau nyanyi sebelum sholat itu lama, sampai 25 menit. Nah itu biasanya di kampung-kampung kan begitu ya. Nah caranya itu bagus, padahal kalau memang ada seperti itu, ada riwayat Bilal itu sebelum sholat, setelah azan mengucapkan begitu ya. Nggak ada sama sekali. Kita yang sudah berangkat haji tahu bagaimana di Madinah, nggak ada seperti itu. Bagaimana di Mekah, nggak ada seperti itu. Gitu ya. Nah termasuk gulu di sini dalam Islam, Nabi Isa itu mendapat mukjizat seperti bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang lepra dan sopak, bisa mengambil tanah kemudian dibentuk burung. Nabi Isa tiupkan atas izin Allah, burung itu bisa, tanah tadi bisa menjadi burung yang sebenarnya. Ya. Nabi Isa bisa mengetahui apa yang dimakan. Itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Apa yang dimakan oleh sahabatnya di rumah dan apa yang ditinggal. Oh kamu nyimpan makanan dendeng ayam, daging tadi di lemarimu ya. Nah, itu Nabi Isa. Tapi mereka jadikan Nabi Isa ini, kalau istilah kita Al-Masih. Al-Masih itu Mesia. Orang makhluk yang istimewa. Dia makhluk, bukan Tuhan. Gitu ya. Nah itu namanya ghulu itu. Ghulu itu berlebih-lebihan. Ya. Nah kita ini sebagian juga berlebih-lebihan menyikapi orang seperti orang bergelar Habib. Ya, padahal sejatinya sama aja mereka itu. Ya. Justru doa mereka ini terhambat karena mereka melakukan bid'ah. Gitu ya. Kenapa harus nyari doa mereka? Nah, tapi orang-orang kan mencium tangan mereka sampai bolak-balik. Nah, iya kan? Padahal mungkin tangannya ini malam-malam mampir di mana dekat istrinya kita nggak tahu kan begitu ya. Pagi-paginya mesti cium. Nah, begitu. Nah ini. Tapi mereka itu sekalipun Habib itu salah, ya ada yang Habib yang benar. Dia juga turunan ada darahnya, menyatakan kalau turunan Nabi itu mengikuti apa yang digariskan oleh Nabi, kita salut, kita hormat. Tapi kalau tidak ikut apa yang diajarkan oleh Nabi, jangan diikut. Ya, begitu ngomongnya. Gitu ya. Jadi fanatisme, maka kita tidak boleh fanatisme. Ya. Bukan dalam Islam tidak boleh kita fanatisme. Fanatis dalam kesukuan, fanatis dalam organisasi tidak boleh. Nah menyatakan laisa minna man da'a ila asabiyati. Bukan golongan umatku yang fanatis terhadap golongannya, partainya, suku bangsanya. Tidak boleh kita fanatis. Fanatis itu hanya pada Islam. Ya. At-tashaddud mahmudun fil haqqi aja. Berpegang teguh, fanatisme itu terpuji dalam persoalan agama yang benar.
yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu i'tiqad, keyakinan, akidah, ucapan, perbuatan, ya, yang sesuai dengan syariat Allah. La fil muhdatsatil batilah, tidak boleh fanatisme dan bersungguh-sungguh berlebih-lebihan dalam perkara-perkara baru yang batil, yaitu yang bid'ah. Tidak boleh. Ya. Di samping itu kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya. Kaum yang sesat sebelumnya itu Nasrani. Nah kita orang Islam banyak, bukan kita ya, orang Islam. Sebentar lagi Natalan, ya ikut merayakan, jual trompet. Yang jual trompet sopo? Muslim. Yang bikin sopo? Muslim. Yang beli anak-anak orang Islam, ya kan? Nah itu mengikuti mereka, gitu ya. Padahal trompet itu Yahudi, Nasrani, gitu. Ya. Sebentar lagi tahun baru, ya kan? Yang merayakan tahun baru siapa? Tahun Islam saja tidak ada syariatnya untuk dirayakan. Maulid Nabi tidak ada syariatnya, ya. Ya, jadi mereka mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka itu. Mereka sesat. Mereka jauh dari kebenaran dan keadilan, jauh dari akidah, jauh dari amal dan perbuatan yang benar. Gitu ya. Nah, bagaimana dalam Islam mengenai bid'ah ini? Ya, coba ada beberapa hadis ini kita tayangkan di halaman 4 itu ada. Ya. Ini hadis Bukhari Muslim, itu kita lengkapi riwayatnya, jadi tidak macam-macam. Nabi menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, kata Nabi, ma laisa minhu, yang tidak ada asalnya dari Al-Quran dan hadis, fahuwa raddun, maka perkara itu ditolak, tidak diterima. Ya. Jadi bikin acara menjelang Ramadan, ada namanya doa nisfu Sya'ban. Orang itu sampai ada 1 kilo. Ya, ada 1 kilo jarak jauhnya. Ya, kita tahu itu, ya. Tidak ada doa nisfu Sya'ban, itu tidak ada. Tidak ada diajarkan oleh Nabi. Ya, kita berdoa itu ya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Bukan nanti nisfu Sya'ban, bukan nanti awal tahun, bukan akhir tahun. Apalagi doa awal tahun, akhir tahun, enggak ada. Tahun Islam itu dibentuk setelah Rasulullah wafat, yaitu di zaman Umar bin Khattab. Boleh enggak kita bikin tahun? Boleh, karena tahun itu bukan persoalan agama. Nah, tapi kalau ada persoalan agama seperti berdoa, nah itu tidak boleh. Doa awal tahun, akhir tahun. Tidak ada Rasulullah berdoa awal tahun, akhir tahun. Nah, ini yang hadis kedua hampir sama tadi. Nabi menyatakan, man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan berasal dari kami, yaitu dari minimal hadis, fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak. Amalan tersebut ditolak. Jadi sia-sia, angel-angel. Begitu banyak amalan yang disyariatkan, kenapa bukan itu yang dikerjakan? Gitu ya. Ya seperti berdoa. Berdoa itu dengan bahasa apapun boleh. Tapi jangan diklaim bahasa kita katakan hadis. Ya, itu yang benar. Tapi berdoa tidak harus berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Kalau berdoa itu, ya sesuai kebutuhan kita. Ya Allah, berikanlah saya mobil Ferrari. Tidak ada mobil Ferrari dalam hadis, tidak ada. Gitu ya. Ya. Jadi doa itu sesuai kebutuhan. Tapi kalau yang kita minta itu ada kaitannya dengan Al-Quran, seperti minta anak soleh, ya pakai doanya Nabi Ibrahim, pakai doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli
minas salihin. Ya itu kan. Tapi kalau itu dari diri kita, ya Allah berikan saya kulkas, gitu ya. Ya, tidak ada kulkas dalam Al-Quran, tidak ada. Ya, gitu ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau membuat amal, itu tidak boleh. Nah, banyak ini. Nabi suatu saat berpidato, setelah mengucapkan hamdalah, beliau menyatakan amma ba'du. Gitu ya. Ya. Amma ba'du itu ya artinya setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya ada amma ba'du. Beliau menyatakan fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, Al-Quran. Wa khairul haji hadi Muhammadin. Sebaik-baik bimbingan, petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ya, dalam hadis maksudnya. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara, muhdatsatu adalah perkara yang baru dalam persoalan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu sama dengan hadis yang di bawah. Kalau di atas tidak ada wa kullu bid'atin. Jadi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Itu biasanya begitu. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, ini wa syarrul umuri, seburuk-buruk perkara, muhdatsatu adalah perkara yang baru diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru dalam persoalan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu pasti sesat. Maka tidak ada bid'ah hasanah. Nah, tapi kita harus tahu bid'ah itu hanya dalam persoalan akidah ibadah. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan akidah dan ibadah, maka bukan bid'ah. Termasuk laptop ini bukan akidah, bukan ibadah. Boleh kita pakai untuk berdakwah. Mic ini bukan bid'ah, gitu ya. Lantai masjid itu adalah wasilatul ibadah, bukan ibadah. Tapi dia membangun masjid ibadah. Tapi bentuk masjid seperti apa, itu wasilatul ibadah. Mau berbentuk perahu seperti masjidnya orang Syiah di Semarang itu Syiah punya itu, Pak. Nah, berbentuk perahu atau berbentuk mobil seperti di Amerika, ada di Jepang, ada bus berjalan, masjid menjadi masjid berjalan, itu orang sholat ya berhenti di situ, ada tempat airnya. Itu tidak apa-apa, itu bukan bid'ah karena dia wasilatul ibadah. Ya. Gitu ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi tadi semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu dalam neraka. Nah, sudah pasti itu dalam neraka. Ini enggak ada di sini pengecualian. Kata Nabi ada bid'ah hasanah, enggak ada. Nah, ada yang menyatakan tarawih itu bid'ah hasanah, bukan. Tarawih itu para sahabat di zaman Rasulullah ada yang melaksanakan 8 rakaat ditambah 3 witir 11. Itu zaman Nabi. Nabi Muhammad sendiri 11. Kenapa? Karena beliau 1 rakaat itu membaca 3 surat 1 rakaat. Bukan kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, tapi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kurang lebih 660 ayat 1 rakaat. Ya, maka beliau hanya 8 rakaat. Nah, kalau orang Islam ada yang baca kulhu, gitu ya. Nah, kalau 11 rakaat ya cepat nemen rampungnya, kan begitu ya? Ya. Nah, apalagi baca seperti di mana di Jawa Timur itu. 20 rakaat hanya 7 menit. Coba. Salat apa itu? 20 rakaat 7 menit. Ya. Nah, itu. Nah, ini lagi banyak ya. Ini usikum bitaqwallah was-sami wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah
mendengarkan dan taat. Wa inna abdan wa in abadan habasyian fa innahu may ya'shu minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsah. Ini yang terakhir ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian menghindari perkara-perkara baru dalam persoalan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Hadisnya ini diriwayatkan secara sahih semuanya. Ya. Nah, saya kira ini jelas ini ya, masih ada hadis di situ. Itu saya sebenarnya itu hanya 3 halaman, tapi eman-eman ada 1 halaman kosong, maka saya tuliskan lagi hadis-hadis ya, supaya kita punya dalil. Jadi kita orang ngarang itu bilang bahwa bid'ah itu sesat, ada dalilnya yang kuat, baik Al-Quran maupun hadis. Nah, ayat 78, jadi bid'ah ini kita tinggalkan. Artinya sudah selesai ya. Ya. Ayat 78 ini masih mengenai orang Nasrani dari Bani Israel. Ya gitu ya. Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel." Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Ala lisani Daud. Melalui lisan Nabi Daud. Wa Isa, dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Zalika, hal demikian itu, bima asau, karena mereka durhaka, wa kanu ya'tadun. Jadi kalau kita melaknat orang Israel, Yahudi Israel ataupun Nabi ataupun Nasrani, itu boleh, karena Allah melaknat mereka, gitu ya. Maka kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Al-maghdub itu doa kita, Pak, diajari oleh Allah, bukan orang yang maghdub. Maghdub itu dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Walad dhalin, dhalin itu Nasrani. Ya. Jadi mereka melampaui batas, gitu ya, dalam persoalan akidah maupun persoalan ibadah. Contoh, mereka kalau namanya kardinal ataupun pendeta itu jarang kawin, tidak ada kawin mereka. Apakah seperti itu? Nah, bayangkan kalau semua orang tidak kawin, ya, punah ras manusia. Ya kan? Ya. Nah, antara lain juga mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya. Tapi yang dimaksud di sini menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, mereka ini pernah pada zaman Nabi Daud maupun zaman Nabi Isa ada yang dirubah fisik mereka menjadi monyet dan menjadi babi. Ya. Jadi bukan hanya dari zaman Nabi Musa. Nabi Musa ketika mereka dilarang untuk memancing ikan pada hari Sabtu, namun diuji oleh Allah justru hari Sabtu ikannya banyak. Sehingga mereka larut dalam mengambil ikan, lupa beribadah pada hari Sabtu, maka mereka dijadikan monyet. Ya. Selama 3 hari 3 malam, yang kemudian mereka pulih mati. Ya. Nah itu termasuk laknat. Apa itu laknat? Laknat itu jauh dari segala kebaikan, jauh dari segala rahmat, dan dekat kepada neraka. Hal itu mereka dapatkan di dunia maupun di akhirat. Ya, waliyadzubillah. Nah, di samping itu ya mereka di sini, yakni wa'tiqaduhum fid dini bil ghuluwi wal ibtida'. Kenapa mereka dilaknat? Ya masih ada kaitannya dengan bid'ah. Karena mereka tadi gulu. Gulu itu berlebih-lebihan dalam ibadah maupun dalam akidah.
Ya, mereka bid'ah. Ditambah lagi mereka membunuh para nabi. Ada 124.000 nabi. 70.000 nabi dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh oleh Yahudi. Ya. Bayangkan pernah satu hari mereka membunuh 300 nabi. Nah, nabi zaman biyen itu sama dengan ulamanya seperti Hamka. Hamka itu kalau zaman Bani Israel sudah jadi nabi. Ya. Jadi mereka menghafal Taurat. Nah, kemudian mereka mengajarkan, dan mereka itu jadi nabi. Ya, nabi itu mengikuti Rasul sebelumnya. Gitu ya. Makanya kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ya ulama yang benar. Ya, karena ada ulama orang benar. Kemarin dia melarang tidak boleh mengucapkan Natalan, tapi begitu dapat kekuasaan, jadi ini boleh Natalan. Nah, itu orang benar. Wes orang benar ilmu nih, gitu ya. Ya, ulama seperti itu bukan lagi pewaris Nabi, gitu ya. Ya tidak boleh. Nah, di antara penyebab mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kanu la yatanahawna an munkar. Mereka dilaknat karena dulu mereka tidak melarang tindakan yang mungkar antara mereka. Tidak saling melarang. Tanah itu saling melarang. Nggak ada, membiarkan begitu, diam dengan kemungkaran. Ya, maka sebenarnya kalau ada orang yang lantang membongkar keburukan, kemungkaran, ya sebenarnya kita justru berterima kasih itu, ya kan? Nah, tapi sekarang ini ya justru mencari-cari kesalahan, gitu ya. Ya, mencari-cari kesalahan. Saya kira kita tahu, ya. Saya enggak nonton TV ini sudah 5 tahun kali Pak. Karena kalau nonton TV pusing kepala saya. Bola balik itu TV One yang dibongkar itu aja gitu ya. Saya tadinya bagus, saya suka. Ya. Tapi parabola saya sampai rusak itu di atas. Enggak perlu diperbaiki, TV-nya juga sudah enggak ada, rusak gitu ya. Benar-benar memang nggak nonton TV lagi. Ya dengar berita ya, dilihat di YouTube juga bikin pusing juga itu, kan gitu ya. Ya. Jadi mereka tidak saling mencegah perbuatan yang mungkar. Nah, kita umat Islam harus wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok. Nah, kita ini sudah amar ma'ruf nahi munkar, gitu ya. Setiap masjid ada halakah seperti ini. Halakah itu dia bundaran seperti zaman Nabi, seperti di Masjid Nabawi. Itu ada 14 halakah itu Pak. Tiap hari ada sampai jam 9 malam. Saya ikut waktu itu 8 hari di Madinah, ikut saya. Ya. Dengan mahasiswa-mahasiswa dari Maroko. Nah, begitu saya ngomong bahasa Arab dengan mereka senang. Indonesia ya takallam bil Arabi. Indonesia bisa bahasa Arab. Saya bilang ini orang Indonesia itu bahasa Indonesia itu 46% disanir dari bahasa Arab. Gitu ya. Hadap kanan, hadap kiri itu bahasa Arab itu hadap itu Pak. Ya. Ya, ini penyakit. Jadi kita tidak boleh membiarkan kemungkaran. Nah, inilah Yahudi mengapa dilaknat. Ya. Maka dikatakan sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Nah, saya kira kita jelaskan sedikit-sedikit saja. Soalnya kita dibatasi oleh waktu. Kita bid'ah tadi yang. Nah, kemudian Allah menceritakan kepada Nabi, tara katsiran minhum, engkau melihat kebanyakan mereka ya, yatawallawna alladziina kafaru. Mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir, musyrik. Jadi Yahudi yang ada di Madinah itu bersekutu dengan orang kafir di Mekah mau memerangi Nabi. Justru orang Yahudi menyatakan agama kalian menyembah berhala itu lebih baik daripada agama Muhammad. Padahal mereka tahu
bahwa menyembah berhala itu gak boleh, gitu ya. Tapi lebih mereka akui orang musyrik Mekah daripada Rasulullah, karena mereka menganggap bahwa orang Mekah itu memiliki power, economic power, political power, dipegang oleh orang-orang musyrik. Sedangkan Nabi Muhammad Allah yang mengaturnya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Sudah aku tetapkan, kata Allah, bahwa aku dan para rasulku itu pasti menang. Nah, ini mereka Yahudi tidak tahu ini. Jadi maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa engkau melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani ini, mengambil teman orang-orang kafir Mekah. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka itu. Ansakhitallahu alaihim, yaitu bahwa Allah murka kepada mereka. Wa fil adzab hum khalidun, dan mereka akan ditempatkan di neraka dengan siksaan yang abadi, khalidun. Jadi siapa bilang Yahudi dan Nasrani kalau tetap Yahudi dan Nasrani masuk surga? Enggak. Tidak ada ini JIL, Jaringan Islam Liberal, menafsirkan ayat 62 surat Al-Baqarah itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man aman. Itu kan ada yang menyebut Yahudi, Nasrani, mereka beriman, mereka masuk. Maksudnya itu Yahudi pada zaman Nabi Musa agamanya benar, ya masuk surga. Pengikut Nabi Isa ketika Nabi Isa masih hidup, dia ikut Nabi Isa, dia beriman, ya dia masuk surga. Nah, setelah Nabi Musa, Nabi Isa berubah agama mereka ini tidak lagi benar, maka mereka tidak masuk surga kecuali beriman masuk Islam mereka. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi bukan dia tetap Yahudi, dia tetap Nasrani yang kemudian masuk surga. Enggak ada itu. Gitu ya. Nah, ini. Nah, makanya Allah menyatakan walau kanu yu'minuna billah, andai kata mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wan nabi. Nah, ini Nabi Muhammad tidak disebut wa Muhammad, tapi wan nabi dan nabi. Itu siapa ini maksud Nabi Muhammad? Ini Allah mengajari kita menghormati Nabi. Wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Mattakhadhuhum awliya. Ya. Niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai sekutu. Walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Gitu. Ya, dari beberapa ayat ini di situ ada kesimpulan di halaman 3, Pak. Ya, kebetulan saya ingat, saya terjemahkan di situ ada kesimpulannya. Pertama, haram gulu. Gulu itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Bid'ah dalam persoalan agama serta mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti keinginan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, isyan, bermaksiat, membangkang serta melampaui batas. Ini dua sifat ini bisa menjadikan pelakunya sebagai orang yang gagal masuk surga dan rugi karena dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, haram berdiam diri dari kemungkaran. Ya. Karena akibatnya sangat fatal ya dalam tatanan sosial kalau kemungkaran itu merajalela. Jadi harus ada memang orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita termasuk masjid ini ya, saya lihat jadwalnya full. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar.
Kemudian haram menjadikan orang kafir, orang jahat, orang yang membuat kerusakan sebagai teman, sebagai sekutu, penolong, tidak boleh kita. Ya, kemudian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman yang dicintai, sebagai penolong, meninggalkan orang-orang beriman, itu merupakan tanda-tanda atau alamat orangnya adalah kafir. Jadi siapa yang berteman dengan orang kafir, maka dia bagian dari orang kafir tersebut. Nah, ini menurut kita Al-Quran kita menyatakan seperti itu. Ini sudah waktu azan, saya kira ini cukup. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, kita setelah azan baru. Lillahi Rabbil Alamin.